Saudara, saya ingin mengajak kita belajar lebih dalam lagi. Kita lihat Matius pasal 21 ayat 2 dan 3. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakan, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Saudara, saya katakan ini pesan, ini perintah yang gak mudah tadi. Sebelumnya saya katakan bahwa ini ayat yang gak mudah untuk dijalankan. Saudara, dalam hidup kita menemukan pembacaan Alkitab kita bahwa ada banyak hal yang Tuhan suruh itu gak mudah. Nuh harus membangun kapal di atas gunung lagi. Abraham dipanggil keluar. Udah istrinya mandul, dibilang akan diberkati menjadi bangsa yang besar. Gak mudah perintah itu. So, jangan selalu anggap mudah ngikut Tuhan. Kalau dengar mimbar yang berkata, enggak, ikut Tuhan gampang, semua lancar, gak ada kesulitan. Semua diberkati, gak ada kesukaran. Enggak. Dalam seri-seri khotbah sebelumnya saya sudah katakan. Kita dilatih di dalam pencobaan. Dalam ujian iman kita didewasakan. Saudara, perintah ini ada satu perintah yang gak mudah. Tapi saudara lihat, sesuatu yang kalau kita baca, bandingkan perintah ini di Matius 21. Dan saya temukan di Markus 14. Saya bacakan untuk kita. Juga sama saudara, hal yang gak mudah. Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Saudara, kemarin di seri khotbah sebelumnya saya ajarkan Yesus itu hidupnya luar biasa dalam kerendahan hati, dalam teladan. Kuburannya kubur pinjaman. Waktu masuk Yerusalem keledainya pinjaman. Perjamuan malam ruangannya pinjaman. Betul kan ya? Apalagi kita menemukan bahwa dia di dalam menjalankan pelayanannya berkhotbah di perahu. Perahu itu perahu yang dipinjamkan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jadi hamba Tuhan jangan minta fasilitas. Jangan mau minta fasilitas dicukupkan dulu baru pelayanan. Mau minta disiapkan semua baru pelayanan. Saudara tahu, hari-hari beberapa bulan ini setiap khotbah yang saya sampaikan bisa jadi sebuah khotbah yang baik dimasukkan ke YouTube. Bukan karena saya minta semua udah siap dulu, tapi Tuhan datangkan seorang anak Tuhan yang dalam perjalanan bersedia mengedit, menyiapkan semuanya, lalu melayani dengan sukarela. Saya berdoa minta Tuhan tunjukkan orangnya, Tuhan datangkan. Dan dia juga rela, Tuhan siapkan hatinya untuk semua sehati. Saudara, waktu di awal habis khotbah nggak ada rekamannya. Tapi hari ini ada rekaman dan baik, bagus lagi dieditnya, bisa ditaruh di YouTube. Semua bukan dimulai dengan minta, lalu sudah siap baru jalan. Enggak saudara, saya jalanin dulu, baru Tuhan siapkan. Saudara, pelayanan jangan nuntut dulu semua beres baru mau maju. Jangan minta semua rapi dulu, semua disiapkan dulu. Harus mau jalan dulu. Saudara, kalau murid-murid saudara lihat ya, 2 kisah ini. Waktu keledai pinjaman, Yesus suruh apa? Kamu ke sana, ya, masuk kampung depanmu. Kamu akan ketemu keledai betina tertambat, anaknya di dekatnya. Lepaskan. Saudara, murid-murid bisa bilang, enak aja guru. Ini gak gampang loh, main lepaskan aja punya orang. Saudara lihat, waktu Yesus mau perjamuan terakhir, masuk, pergi ke kota itu. Kamu akan bertemu seorang membawa kendi berisi air. Kan banyak orangnya yang kendi berisi air. Kalau beberapa orang gimana guru? Kalau bukan satu, kalau satu kita gampang. Kalau beberapa orang bawa kendi gimana? Ikutin dia. Katakan ke pemiliknya, ikutin dia. Loh, ikutin dia kayak ikutin apa aja guru. Masuk ke ruangan dia masuk. Nah kamu masuk bilang, guru pinjam.
Nah kalau dia nggak kasih gimana? Nah saudara, kalau orang nggak beriman, banyak alasannya. Tapi kalau orang penuh dengan iman, tunduk taat, nggak ada alasan. Kalau orang mau tunduk. Saya ketemu orang mau memberi juga sama. Orang kalau mau memberi, membantu, menabur berkat, kalau banyak alasannya, oh nanti ini begini gimana, nanti dia begini gimana, lama-lama nggak jadi beri. Saya kalau dengar orang bilang, wah saya pernah tertipu, saya pernah kena bohong, saya langsung bilang, nggak apa-apa. Kalau kamu pernah tertipu, kena bohong, menunjukkan kamu pernah memberi. Daripada orang nggak pernah kena tipu, kena bohong, sampai saking nggak pernah kena, nggak pernah memberi. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, perintah Yesus ini perintah yang berat, tetapi terjadi. Saudara, kenapa terjadi? Nah, ini 4 bijaksana yang membentuk ketaatan. Pertama, perhatikan saudara. Yesus tahu di mana tempat itu. So, Yesus bilang kan, pergi ke sana. Lakukan. Yesus tahu keadaan. Ada orang yang bawa kendi. Seperti apa orang itu akan lakukan. Kamu tidak. Yesus tahu siapa orangnya. Punya siapa tempatnya. Yesus juga perlengkapi mereka. Yesus tahu pertanyaan apa yang akan diberikan. Saudara, maka lihat. Perintah-perintah yang sulit ini di Matius 21 ayat 2-3. Perintah yang sulit di Markus 14 ayat 13-16. Bahkan termasuk perintah-perintah Yesus yang lain. Nah hari ini kita lihat 2 perintah ini. Semua itu terlaksana. Kalau sebagai murid Yesus, sebagai anak Tuhan hari ini, kita punya bijaksana, mengerti bahwa Yesus yang memberi perintah. Yesus yang kita junjung tinggi. Yesus yang kita teladani. Dia tahu waktu dia suruh kita. Dia tahu apa yang terjadi di depan. So saya mau tanya. Yesus tahu gak apa yang dihadapin Abraham? Tahu. Yesus tahu gak waktu memakai Daud, bahwa Daud akan dikejar-kejar Saul? Yesus tahu. Yesus tahu gak apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia tahu di depan ada salib. Dia masuk ke Yerusalem. Jadi Yesus tahu. Bahkan ketika mengutus, kamu akan alami apa di depan? Di mana? Yesus tahu. Nah jadi kalau murid percaya akan kematahuan Yesus, tunduk taat, beres. Soalnya kita mengikuti Yesus, kita harus punya pengertian bijaksana bahwa Yesus yang sedang membentuk ketaatan kita. Kita sedang ikut pribadi yang tahu keadaan sedang apa. Yesus tahu loh, keledai sedang tertambat. Yesus tahu kamu pinjam ruangan buat perjamuan Paskah. Seperti apa orang akan diketemu bawa kendi. Yesus tahu. Nah saudara, kalau mengetahui Yesus tahu seperti itu, kan ada damai. Masalahnya gak mau percaya. So dalam hidup saudara dan saya, Yesus tahu gak masa depan anak kita? Yesus tahu tidak masa depan keluargamu? Yesus tahu tidak di mana engkau tinggal hari ini? Yesus tahu gak keadaanmu hari ini? Yesus tahu kok. Yesus hari ini, Tuhan tahu yang bergabung sama kita dari Gorontalo, dari Amerika, dari Madiun, dari Batam, dari Jambi. Yesus tahu. So, saya waktu memulai doa fajar bersama-sama, saya hanya percaya bahwa Yesus tahu apa yang saya lakukan mau jadi berkat. Yesus akan datangkan orang untuk ikut. Hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatukan kita. Saudara, Yesus tahu siapa orangnya dan punya siapa. Yesus bilang ke muridnya, lepaskan keledai itu. Yesus tahu siapa yang milih. Kamu lihat orang bawa kendi, ikutin dia. Ruangan yang dia masuk, bilang ruangan itu mau dipinjam. Yesus tahu siapa orang dan punya siapa. Saudara, hari ini saya tidak tahu pergumulanmu persis apa. Tapi Yesus tahu siapa yang menjadi musuhmu. Yesus tahu siapa yang menjadi beban kehidupanmu, duri dalam dagingmu. Yesus tahu siapa orang yang dalam bisnis yang engkau sedang jalani. Jadi, jaga integritas. Jangan pikir Yesus nggak tahu kamu ketemu siapa yang sedang mengajak kamu melenceng ke kanan ke kiri. Yesus tahu. Saudara, Yesus tahu siapa orang yang saat ini engkau berhubungan. Engkau nggak bisa nyimpan dosa. Engkau tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Yesus tahu semua. Nah saudara, kalau kita tahu dalam kesadaran sedemikian, pengetahuan bahwa Yesus tahu dengan siapa kita berhubungan, punya siapa sesuatu yang kita miliki, maka saudara, anak-anak saya ajarin, apa yang ditabur itu yang dituai. Saudara, kemarin kami makan, ada satu menu yang tidak masuk. Anak saya lihatin, dia jujur apa enggak. Di depan kasir, saya suruh dia yang bayar. Waktu dia lihat list menunya,
Dia tahu ada satu menu nggak masuk. Dia bicara jujur, Pak, kurang satu, Bapak belum catat. Saya bersyukur, saya puji Tuhan, anak saya jujur. Saudara, kenapa murid bisa bijaksana? Kita belajar. Ketika mereka taat, ketaatan mereka dibentuk Tuhan. Ketika mereka mempertahankan satu hal. Yesus yang menyuruh saya. Yesus tahu. Bahkan apa yang akan ditanya oleh pemilik keledai. Bahkan apa yang akan ditanya oleh yang memiliki ruangan perjamuan. Saudara, hari ini semua bijaksana ini, 4 bijaksana. Inilah kalau kita miliki, kita taruh di pikiran kita. Hari ini Yesus tahu saya di mana. Hari ini Yesus tahu keadaan hidup saya. Hari ini Yesus tahu bahwa ada orang hutang sama saya belum bayar. Yesus tahu hidup saya menghadapi apa. Yesus tahu siapa saya. Mazmur berkata, di dalam kandungan ibumu dia sudah membentuk engkau. Dia tahu. Dia tahu engkau di dalam gelapnya rahim ibumu. Dia yang membentuk tulang-tulang kita. Dia tahu hari lahir kita. Dia tahu apa yang kita. Yesus tahu pertanyaan dan hidup kita. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan, tahukah engkau akan pergumulan hidupku? Tuhan, tahukah engkau apa yang sedang saya alamin? Tuhan, tahukah engkau apa yang saya gumulkan? Tuhan tahu. Karena itu bawa kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Miliki 4 bijaksana ini. Kalau saudara mau hidup taat, taruh dalam pengertian saudara. Tuhan tahu di mana saya. Tuhan tahu siapa yang saya hadapi. Tuhan tahu apa yang sedang saya hadapi. Bahkan Tuhan tahu pertanyaan yang sedang dalam hati saya gumulkan. Tuhan tahu. Ketika engkau berkata, Tuhan, tahukah engkau saya sedang cari pekerjaan untuk anak saya. Saya sedang cari jalan keluar dengan istri saya. Saya sedang cari keluar dari jalan bisnis saya. Tuhan, saya sedang ada masalah ini. Tuhan tahu pergumulanmu.